Halo semuanya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal kok nggak disayang? Ups, oke. Di sini aku mau kenalin diri aku dulu. Perkenalin, nama aku Aurelia Natasha Darmawan. Teman-teman bisa panggil aku Aurel. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sukses dalam berbisnis. Narasumber kita kali ini yaitu adalah salah satu orang penting di SMA Negeri 3 Malang. Nah, beliau ini sering berkutat dengan masalah keuangan. Selain itu orangnya juga humble, ceria, dan juga penuh semangat. Sekarang beliau sedang menduduki kelas 12 SMA loh. Udah mau lulus ya. Apalagi kalau bukan Kak Kevin Maulana. Halo Kak, selamat sore Kak. Selamat sore. Bisa say hi dulu Kak di kamera. Hai. Oke Kak, gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik-baik aja. Nah, setahuku ini kan Kak Kevin ini bendahara PK ya. Nah, gimana Kak rasanya menjabat sebagai seorang bendahara PK? Kalau menurutku sih tentunya penuh perjuangan, tapi dengan hasil menjadi sebagai anggota SPK itu sangat worth it. Jadi tidak ada penyesalan. Tuh, oke. Terus ini kan pasti kalau bendahara PK itu pasti ada bebannya atau gimana ya Kak? Nah, apa sih Kak suka dukanya jadi bendahara PK itu? Jadi suka dan dukanya di daerah PK itu banyak. Jadi yang pertama ada fase di mana itu kita senang-senang, di mana kita lebih kenal dengan teman baru, dekat dengan guru, dan juga ikut kepanitiaan. Jadi ada pengalaman baru juga. Tapi juga ada fase sedihnya di mana kita tuh punya job desk masing-masing, baik di jabatan maupun di si kepanitiaan, sehingga pasti ada kewajiban yang harus dituntaskan gitu. Nah, terus habis itu keluarga Kak Kevin gimana Kak? Lihat kesibukan Kak Kevin, mendukung atau kayak ada yang dibatasi gitu? Kalau keluarga itu tentunya setiap individu pasti berbeda lah ya. Tapi alhamdulillahnya kalau dari keluarga aku sendiri itu sangat mendukung dengan syarat bahwa aku harus bisa mengatasi permasalahanku sendiri. Jadi mereka tuh boleh menerima aku mau ngapain aja, ikut kepanitiaan ini, ikut SPK, ikut ini tuh boleh. Tapi asalkan aku tetap bisa bertanggung jawab terhadap tugas dan kehidupanku sehari-hari. Kalau dari Kak Kevin sendiri, dari kesibukan yang udah Kak Kevin bilang tadi, Kak Kevin pernah nggak sih ada ngerasa kayak, kok aku capek ya, kok aku ada rasa males ya, gitu gimana Kak? Pernah nggak? Kalau kayak gitu itu pasti sering lah ya. Dan tentunya yang pertama harus kita lakukan tuh istirahat juga. Itu biasanya tanda kita terlalu memforsir diri kita dan bekerja. Nah biasanya kalau aku tuh istirahatnya tidur, atau biasanya kalau aku motivasi diriku lewat makanan. Tapi kembali lagi setiap individu itu berbeda. Jadi yang penting adalah kita istirahat dulu, mendinginkan pikiran, baru bisa bekerja kembali lagi. Oke. Terus kapan Kak, Kak Kevin ini ada rasa mau menekuni atau masuk ke dunia keuangan-keuangan gitu Kak? Jadi dulu itu waktu aku masih LDK tuh sebenarnya aku malah bukan daftar di bendahara. Jabatan tuh dulu itu sebagai wakom 2. Oh gitu. Iya benar. Oke. Tapi setelah aku keterima dan ditunjuk kakak kelas sebagai bendahara, aku juga kaget ya. Kenapa aku jadi bendahara? Tapi dengan akibat kondisi dan keterpaksaan juga, akhirnya aku belajar buat menjadi bendahara. Di samping ini pada awalnya aku tertekan kenapa sih aku jadi bendahara, tapi lambat laun belajar mengenai bendahara juga, aku juga suka jadi senang jadi bendahara. Selain itu di keluarga aku itu mayoritas anggotanya rata-rata pernah menjadi bendahara di instansinya masing-masing, sehingga aku juga belajar dari keluarga aku sendiri. Gitu. Sulit nggak sih Kak belajar jadi bendahara itu? Terus Kak Kevin itu belajarnya dari mana aja? Kalau belajar itu tentunya mudah. Yang sulit adalah bagaimana kita mempraktekkan pembelajaran kita. Oke. Kalau aku dulu itu biasanya belajar dari teman di OSIS sendiri, yaitu bendahara 2 OSIS, terus juga belajar dari ilmu dan konsultasi kakak kelas yang ada. Nah, tugasnya bendahara ini selain mengurus keuangan ini ngapain aja sih Kak? Selain keuangan tentunya sebagai anggota dari OSPK, aku juga jadi anggota panitia di event-event yang juga OSPK, baik jadi anggota, koor maupun pengurus. Tuh, oke. Nah, sebelumnya gini Kak, kan aku ini nanti cita-cita aku tuh mau jadi dokter ya Kak.
Nah, tapi selain jadi dokter, aku tuh juga pengen jadi seorang pebisnis. Karena menurutku itu pebisnis itu dapat menghasilkan uang yang lebih besar. Nah, aku mau tanya, gimana sih Kak caranya biar kita itu bisa mengatur keuangan kita supaya kita itu jangan sampai rugi, Kak? Kalau terkait hal itu, tentunya yang pertama kau harus mastiin dulu terkait cita-citamu. Apakah kamu ingin jadi bisnis ini cuma perasaan sesaat atau benar-benar betul? Jangan sampai ketika kamu sudah melakukan bisnis, tapi nanti kewalahan karena memiliki job desk di tugas lainnya. Itu diminimalisir sebisa mungkin. Lalu kalau terkait tips-tips buat keuangan tuh sebenarnya aku ada beberapa tips. Yang pertama itu setiap pemasukan dan pengeluaran harus ada tracking. Jadi setiap uang yang masuk dan keluar itu selalu ada pencatatan. Agar kalau misal ada yang kurang atau yang tiba-tiba lebih, itu kita bisa tahu mana sumbernya bermasalah. Selain itu kalau di perusahaan itu ada istilah juga audit. Itu kayak lebih pengecekan keuangan tapi lebih terorganisir dan lebih detail dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, sebelum membangun bisnis, kamu juga harus nentuin apa dulu yang ingin kamu jual. Dan bagaimana produksi, promosinya, harus tahu target pasarmu. Dan kamu harus belajar juga tentang cara membangun bisnis mulai dari berbagai framework. Contohnya framework SWOT, stakeholders, BAP, analisis saingan kompetitif. Terus juga ada framework penentuan harga, kamu mau make up berapa, pakai tekniknya berapa, dan lain-lain. Kalau dari penjelasan Kak Kevin ini tadi kan kayak kerasa ribet banget ya Kak ya buat jadi seorang pebisnis itu. Nah, kalau semisal kita mau mulai bisnis nih, nah modal itu udah cukup, semuanya itu udah ada. Tapi tiba-tiba di tengah itu kita kayak ngerasa, udah deh, kok aku malas ya terusin ini, kayak bosen gitu. Terus gimana Kak? Kalau menurutku sih itu namanya demotivasi. Jadi kalian kayak lagi capek jadi ada motivasi. Kalau kayak lagi demotivasi itu, aku selalu mengingatkan pada diriku sendiri. Itu tujuan awal kamu bangun bisnis. Mengapa sih kita bangun bisnis ini? Kalau pada akhirnya kita juga capek. Jadi apa untungnya? Nah, biasanya kalau demotivasi itu kan kurang istirahat. Jadi waktu demotivasi ini kan harus juga introspeksi diri, evaluasi apa sih yang kurang dari bisnisku, kenapa kok aku sampai secapek ini, atau mungkin kurang bahagia. Itu harus dievaluasi benar-benar agar kamu tahu sumber permasalahannya dan bisa dipecahkan dengan kepala. Oke Kak. Nah kan Kak Kevin ini bendahara nih. Nah pasti juga ada kesibukan lainnya kan selain jadi bendahara. Nah terus gimana Kak caranya biar kita bisa bagi waktu antara Kak Kevin mengurus keluar masuknya keuangan sama kesibukan yang lainnya? Yang pertama sih pokok diserahin aja. Tapi Oke. selain itu kita harus bisa mengatur prioritasnya kita. Mana yang harus diutamakan terlebih dahulu, mana yang waktu tenggatnya lebih lama atau lebih dahulu, mana yang lebih penting. Kita harus dibikin tabel-tabel dan benar-benar harus diurusin baru kalian bisa ketemu mana sih yang wajib atau lebih dulu mending dikerjain. Selain itu kita sebisa mungkin jangan untuk memute notifikasi media sosial baik WA maupun Instagram dan media sosial lain yang berhubungan dengan pekerjaan, karena biasanya kalau kita slow respon itu waktu pengerjaan kita tuh bakal berkurang banyak. Jadi sebisa mungkin diminimalisir agar tidak cerot. Oke Kak. Terus selain itu kita juga bisa membagi fokus. Misalnya kayak lagi belajar, maka fokus prioritasnya belajar terlebih dahulu. Jangan sampai misalnya kalian lagi belajar, tapi ternyata malah mengerjakan tugas kepanitiaan yang deadline-nya lama, itu malah kayak kita akhirnya nggak teratur dan berantakan. Oh gitu. Kayak campur-campur gitu ya Kak. Jadi campur-campur. Jam pelajaran dibuat ngerjain tugas kepanitiaan. Begitu jam tugas kepanitiaan kita kerjain yang lain. Oke. Terus habis itu aku mau tanya nih Kak, caranya biar orang tertarik dengan apa yang kita jualkan atau promosikan supaya produk kita ini juga dapat bersaing dengan produk-produk yang lain. Mengenai hal itu tuh tentu produknya harus menarik, harus memikirkan bagaimana sistem promosi yang tepat juga agar mereka target pasar yang ingin kamu raih itu dapat tercapai. Selain itu kamu harus tahu branding dari bisnis yang kamu bangun itu seperti apa dan agar mereka bisa mengerti bisnis ini tentang apa dan sebagainya. Oke. Terus gimana Kak supaya kita bisa meyakinkan orang kalau produk kita itu asli? Karena kan kebanyakan orang kalau mau beli suatu produk, mereka pasti memikirkan dua kali. Produk ini asli atau jangan-jangan palsu dan lain sebagainya. Gimana Kak?
Kalau dari aku sendiri sih, ini berpengaruh dari promosi dan branding kalian untuk bisnis itu sendiri. Jadi dengan adanya branding dan promosi yang benar itu, konsumen itu sudah tahu dan pasti yakin dengan kualitas produk kalian. Terus juga kalian bisa bikin sistem diskon atau mungkin tester juga bisnisnya makanan agar konsumen itu penasaran dengan harga kalian yang murah. Jadi mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencoba produknya dari kalian. Oke, berarti bisa jadi tester, Nah, diskon gitu. Oke, Kak. Terus habis itu apa aja Kak yang harus disiapkan sebelum kita memulai berbisnis? Karena kan mulai sebuah bisnis itu juga pasti susah ya Kak. Nah, kita berharap bisnis ini juga dapat berkembang ke depannya. Nah, gimana Kak caranya? kalau dari aku tuh yang pertama modal. Untuk utama adanya modal kita nggak bisa apa-apa karena semuanya ada di Iya, iya kita. benar. Terus selanjutnya ada komitmen. Jangan sampai kita tuh berhenti di tengah-tengah. Kan banyak nih orang yang bangun bisnis kayak coba-coba tapi 2 atau 3 kali kena terpaan, akhirnya langsung gulung tikar. Kalau mereka kurang komitmen kayak gini tuh kayak keberhasilan di dunia bisnis semakin kecil karena kalian takut pada resiko-resiko yang terjadi. Iya, benar. Terus selanjutnya tentunya dukungan dan partisipasi orang yang dekat. Selanjutnya ilmu terkait bidang bisnis yang kalian butuhin seperti framework dan lain-lain. Dan yang terpenting yaitu doa dan restu dari orang tua. Doa itu penting berarti ya. Penting banget. Nah, dari semua yang udah Kak Kevin jelaskan ini tadi itu benar-benar udah bikin kita kayak aku mau coba bisnis. Tapi kalau coba-coba itu kan juga nggak tahu nanti hasilnya gimana. Nah, terus gimana Kak? Ada kata-kata motivasi nggak Kak buat teman-teman semua? Siapa tahu ada yang mau mulai berbisnis? Halo kepada pejuang Babi Karsu, bagi kalian yang ingin coba untuk berbisnis, yang terpenting adalah kalian jangan takut untuk mencoba dan berani menghadapi resiko. Selanjutnya kalian harus bisa berani mencoba inovatif, kreasi dan berbagai ide-ide baru yang sangat menantang. Kan biasanya kalau ada ide bagus itu kayak apa ya, antara bisa direalisasikan atau enggak. Iya, Ya itu kalian benar-benar. bisa mencoba dengan benar-benar. Kalau kadang itu ide yang tidak bisa direalisasikan itu kadang sangat unik, tapi juga kalian jangan lupa untuk mempertimbangkan realisasiannya. Oh dari aku sekian dulu, yang terpenting jangan berani, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk berinovasi. Oke, nggak kerasa ya Kak, waktu berjalan begitu cepat. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu ke Kak Kevin karena udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita mengenai bisnis-bisnis ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih ke teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh narasumber kita kali ini dapat memotivasi dalam berbisnis kelak. Sedap di mata, enak dimakan. Apabila ada salah kata, mau dimaafkan. Selesai dulu wawancara kita hari ini. Sama seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa.